Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran kimia kelas 12 IPA SMA Negeri 2 Banguntapan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang alkil alkanoat atau ester. Masih merupakan senyawa turunan alkana seperti yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu. Di dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mengkonsumsi berbagai macam minuman dengan aneka rasa buah yang mungkin itu menggunakan apa yang dikenal dengan perisa atau lebih dikenal juga dengan nama esen. Ada berbagai macam esen tergantung kepada ester penyusunnya. Ini contoh beberapa esen yang ada di pasaran. Beberapa contoh ester adalah etil formiat yang memberikan aroma atau karakteristik aroma rum. Kemudian ada neopentil astat yang memberikan aroma pisang, isopentil astat untuk buah bir, normal oktil asetat yang memberikan aroma jeruk manis, metil butirat memberikan aroma apel, etil butirat untuk aroma nanas, dan normal propil butirat memberikan aroma aprikot. Ester merupakan isomer fungsi dari asam karboksilat yang memiliki gugus fungsi COOR atau ditulis juga dengan COOR, di mana R ini adalah menggantikan gugus H pada asam karboksilat. Rumus struktur dari ester adalah R, COOR aksen, dengan R aksen adalah alkil yang bisa sama dengan R, tapi boleh juga tidak sama. Sementara rumus umumnya adalah CN, H2N, O2. Tata nama ester. Seperti halnya pada asam karboksilat, kita juga mengenal tata nama ester secara sistematis dengan tata nama menurut IUPAC, dan ini dikenal dengan sebutan alkil alkanoat. Nah, dalam penamaan ini maka mengacu pada nama asam karboksilat dengan mengganti nama asam oleh alkil yang berasal dari R aksen ini. Sebab R aksen ini menggantikan gugus H dari gugus OH yang ada pada asam karboksilat. Nah, ini untuk lebih jelasnya R aksen ini adalah alkilnya, sedangkan dari O sampai ke sini ini namanya adalah alkanoat, sehingga kita menggabungkan nama alkilnya alkil alkanoat. Sebagai contoh, kita punya dua contoh. Ini ada etil propanoat, di mana yang berwarna oranye ini merupakan alkilnya yang terdiri dari dua atom C, maka nama alkilnya adalah etil, sedangkan yang berwarna biru ini ada 3 atom C, berarti ini gugus alkanoatnya terdiri dari 3 atom C, berarti propanoat, sehingga nama lengkapnya menjadi etil propanoat. Dan contoh yang kedua, alkilnya terdiri dari 1 atom C, maka diberi nama metil, sedangkan alkanoatnya terdiri dari 4 atom C seperti ini, 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah gugus alkanoatnya adalah butanoat, maka nama lengkapnya adalah metil butanoat. Selanjutnya kita akan mempelajari isomer pada ester. Yang pertama adalah isomer struktur. Isomer struktur pada ester itu dimulai dari jumlah atom karbonnya 3. Sebagai contoh, ini ada C3H6O2 sebagai ester, bisa sebagai etil metanoat. Di sini alkilnya terdiri dari 2 atom C,
dan alkoholnya terdiri dari 1 atom C, atau juga bisa berupa alkilnya terdiri dari 1 atom C berarti metil, dan alkanoatnya terdiri dari 2 atom C berarti etanoat, sehingga namanya metil etanoat. Maka sebagai ester, C3H6 itu memiliki dua macam senyawa. Yang pertama sebagai etil metanoat dan yang kedua sebagai metil etanoat. Contoh berikutnya adalah ester yang terdiri dari 4 atom C, bisa sebagai metil propanoat, ini gugus metilnya, bisa sebagai etil etanoat, di sini ada alkilnya terdiri dari 2 atom C dan alkanoatnya juga 2 atom C, bisa sebagai isopropil metanoat, ini ada 3 atom C tapi rantainya seperti bercabang, maka diberi nama isopropil metanoat, atau masih 3 atom C tapi lurus, maka ini sebagai propil dan alkanoatnya terdiri dari 1 atom C, berarti ini namanya adalah propil metanoat. Selanjutnya adalah isomer fungsi. Ester dan asam karboksilat merupakan isomer fungsi karena keduanya memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO2. Sebagai contoh, isomer dari C3H6O2 itu bisa berupa asam karboksilat dan juga bisa berupa ester. Sebagai asam karboksilat, ini ada terdiri dari 3 atom C, ini namanya adalah asam propanoat. Sedangkan sebagai ester ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah sebagai etil metanoat. Di sini alkilnya terdiri dari 2 atom C dan alkanoatnya 1. Dan yang kedua untuk esternya adalah dengan alkilnya berupa metil dan alkanoatnya berupa etanoat, sehingga ada 3 kemungkinan dari senyawa yang memiliki rumus molekul C3H6O2, satu sebagai asam karboksilat, dalam hal ini adalah asam propanoat, yang kedua sebagai ester ada 2, yaitu sebagai etil metanoat dan sebagai etil etanoat. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan ester. Ester dapat dibuat dengan mereaksikan antara asam karboksilat dengan alkohol dengan katalis asam sulfat, dan reaksi ini disebut dengan reaksi pengesteran atau esterifikasi. Sebagai contoh, di sini adalah kita memiliki asam formiat, ini formiat asamnya, kemudian alkoholnya adalah etanol dengan katalis asam. Reaksi ini merupakan reaksi bolak-balik. Nah, hasilnya adalah alkohol ini akan menggantikan dari gugus yang ada di sini, yang ada pada gugus hidroksi dari asam formiat, sehingga akan terbentuk etil formiat karena ini ada etil alkohol digabungkan dengan formiat, asalnya dihilangkan, maka menjadi etil formiat atau etil metanoat. Contoh yang kedua adalah asam astat. Asam astat atau asam etanoat direaksikan dengan metanol, maka CH3 ini akan menggantikan H ini sehingga menjadi metil asetat plus H2O. Sifat-sifat dari ester. Beberapa sifat ester. Yang pertama adalah ester mudah menguap dibandingkan dengan asam karboksilat ataupun alkohol sebagai pembentuknya. Yang kedua, ester umumnya berbau harum dan banyak terdapat pada buah-buahan. Ester sedikit larut di dalam air, dan ester
titik didihnya serta titik bekunya lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat. Selanjutnya adalah reaksi-reaksi pada ester. Yang pertama, ester itu mudah direduksi oleh gas hidrogen menjadi 2 buah alkohol. Rumus umumnya RCOOR aksen ditambah H2 akan menjadi alkohol pertama dan alkohol kedua. Alkohol pertama adalah berasal dari gugus alkanoatnya, sedangkan alkohol kedua adalah berasal dari gugus alkilnya. Sebagai contoh, ini reaksi antara metil etanoat dengan gas hidrogen. Maka yang terbentuk adalah etanol dari gugus alkanoat yang ini, kemudian metanol dari gugus alkilnya. Nah, ini. Yang kedua, ester mudah terhidrolisis oleh air dalam suasana asam menjadi asam karboksilat dan alkohol. Nah, ini ester kemudian dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Jadi kebalikan dari reaksi esterifikasi. Sebagai contoh di sini adalah metil etanoat, sebuah ester yang dihidrolisis maka akan menghasilkan asamnya asam etanoat atau asam astat dan alkoholnya adalah metil alkohol atau metanol. Kemudian ester juga mudah terhidrolisis oleh basa kuat menjadi garam karboksilat dan alkohol. Ini contohnya. Nah, contohnya adalah metil etanoat ditambah dengan NaOH akan menjadi natrium etanoat atau natrium asetat dan metanol. Selanjutnya kita akan lihat beberapa kegunaan dari ester. Yang pertama, ester itu karena memiliki harum yang khas, banyak dipakai sebagai perisa atau esen untuk makanan. Ester digunakan juga untuk pembuatan sabun, ester digunakan untuk pembuatan mentega, serta beberapa senyawa ester itu digunakan sebagai bahan pembuatan benang. Demikian tadi pembelajaran kita untuk kali ini, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.